Ada beberapa titik, terutama di Batu Ampar itu yang sangat butuh penanganan cepat. Pendidikan 9 tahun gratis, kan seperti itu ya. Iya. Tapi faktanya untuk mendapatkan kursi dalam kita bersekolah itu sangat susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gedung Parlemen DPRD Kota Balikpapan, kita berjumpa kembali dalam sesi bincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai dengan topik-topik yang hangat kadang-kadang, yang udah dingin pun kita hangatkan kembali, seperti ikan sayur kemarin. Jadi hari ini memang spesial. Kita pindah studio. Yang biasanya kalau saya opening dari lantai 3 Gedung Kreatif Onyx Radio, jadi hari ini saya sampaikan langsung sebuah kehormatan bagi saya juga untuk bisa melakukan sesi bincang-bincang ini di Gedung Wakil Rakyat ini. Masih bersama saya, Yoga Mukti, yang dalam 1 jam ke depan akan memberikan tambahan informasi bagi sahabat Onyx semua. Oke, sahabat Onyx, jadi setelah selesai proses pemilihan anggota legislatif dan kemudian juga sudah selesai juga pelantikannya pas di beberapa waktu yang lalu. Di kita ini sekarang wakil-wakil rakyat kita yang sekarang duduk di gedung megah yang sedang renovasi ini sudah hadir. Ada wajah-wajah lama. Tadi sempat kita bincang-bincang juga dengan Ibu Nelly Turwale juga yang menjadi representasi wajah-wajah senior. Tapi juga ada wajah-wajah baru yang nantinya akan menghiasi gedung parlemen ini. Dan untuk itulah makanya saya akan mengajak Anda untuk satu persatu berkenalan dengan siapa sih yang akan mewakili Anda dan akan menyerap aspirasi Anda nantinya untuk 5 tahun ke depan. Oke, sudah hadir bersama saya. Sosoknya tinggi, besar, gitu kan, yang menjadi wajah baru di gedung DPRD Kota Balikpapan ini. Sudah hadir bersama saya Mas Fauzi Adi Firmansyah. Selamat siang, silahkan disapa dulu sahabat Onyx. Selamat siang teman-teman sahabat Onyx. Ya, perkenalkan nama saya Fauzi Adi Firmansyah, ya, dari DPRD Kota Balikpapan. Ya. Oke, sebelum kita mulai ini, setiap orang itu kalau melakukan sesuatu pasti ada motifnya, gitu kan? Ada alasannya dia melakukan sesuatu. Dan Anda sebagai seorang pengusaha muda yang sudah malang melintang di dunia bisnis, yang sudah mapan lah di dunia Anda ngapain ikut-ikutan masuk DPRD ini, Mas? Wah, pertanyaan berat ini ya. Jadi tentu betul kita dalam hal ini masuk di parlemen, dalam hal ini DPRD Kota Balikpapan pasti ada maksud dan tujuannya. Tidak mungkin kita melakukan segala aktivitas tetapi ngawur, tidak ada tujuan yang pada akhirnya tidak ada sesuatu atau goalnya. Jadi pada prinsipnya kami memang dari sudah lama dari tahun 2014 itu kami sudah berkecimpung di dunia kepartaian, terutama Partai Golkar yang alhamdulillah sekarang menguasai parlemen di Kota Balikpapan, yaitu ada sekitar 16 kursi, alhamdulillah ya. Dan sudah menjadi kewajiban bagi kami kader partai yang kebetulan saya juga sebagai ketua Golkar Kecamatan Balikpapan Utara untuk maju mengikuti kontestasi pemilihan DPRD Kota Balikpapan. Dan alhamdulillahnya kemarin saya dari Dapil Utara, saya dari Partai Golkar nomor 2 kemarin, saya ingat, alhamdulillah saya memperoleh juga suara terbanyak. Jadi sangat bersyukur, tetapi apapun itu semuanya ini adalah bentuk pengabdian kami
Jadi saya di sini kalau misalnya menjadi seorang pengusaha, itu mungkin hanya saya dan kelompok saya sendiri. Tetapi kalau saya di parlemen nanti, paling tidak apa yang bisa saya perbuat, apa yang bisa saya buat, perbuat untuk masyarakat bisa dirasakan oleh masyarakat utara khususnya Balikpapan pada umumnya. Itu menjadi motivasi tersendiri sehingga saya bersedia dan siap maju waktu itu, manakala saya ditawari bersedia tidak untuk menempati Balikpapan Utara. Saya sampaikan tanpa ragu waktu itu siap. Bismillah, saya ikutin kontestasi pemilihan DPRD Kota Balikpapan dengan maksimal tentunya. Karena sesuatu kalau kita lakukan dengan setengah-setengah, saya yakin tidak akan tercapai. Tetapi saya mempunyai keyakinan dengan keyakinan yang kuat. Alhamdulillah, saya juga bisa membesarkan partai saya. Salah satunya saya bisa lolos di dapil Balikpapan Utara. Nah, seperti itu, Mas. Oke. Jadi motivasi, kalau ditanya motivasi, sebenarnya motivasinya adalah ingin memberikan yang lebih kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi tidak hanya kelompok kecil saja, tapi ingin memberikan sesuatu yang lebih, tentunya yang bermanfaat untuk masyarakat. Oke, jadi memberikan kemanfaatan yang kalau dulu hanya sebagai pengusaha yang bisa menikmati manfaat itu hanya segelintir orang, dan setelah duduk di kursi parlemen, insya Allah ya tidak hanya masyarakat Balikpapan Utara yang merupakan konstituen Anda juga, tapi juga masyarakat Balikpapan pada umumnya yang bisa mendapat manfaatnya. Jadi mimpi besar seorang Fauzi Adi Firmansyah gitu ya. Jadi mungkin ini pertanyaan yang sama ya, karena memang dulu saya mempunyai semacam kayak project iseng. Jadi selama menjelang kontestasi politik pada saat itu ya, menjelang pemilu. Jadi saya mengumpulkan para caleg-caleg muda, berusaha menyelami apa yang mereka pikirkan gitu kan. Ini adalah sebuah pertarungan yang tidak mudah gitu kan bagi Anda semua gitu kan. Apalagi Anda yang hanya berniat setengah-setengah. Kemudian setelah terpilih, nah ini pertanyaannya sebetulnya sama seperti mereka. Setelah terpilih, tentunya sebuah kota itu kan tidak ada yang perfect, tidak ada yang sempurna. Pasti ada beberapa bukan masalah, lebih tepatnya kayak semacam kayak pekerjaan rumah yang menanti untuk dikerjakan atau menanti untuk dilanjutkan. Nah, sebetulnya dari Mas Adi sendiri, concern utama sendiri dari Mas Adi sendiri untuk apa ya yang ingin Anda sumbangkan untuk Balikpapan Utara itu apa? Ya mungkin ini sekedar apa yang bisa saya lihat lah ya. Jalanan di daerah Anda itu kan, ya mohon maaf, bumpy. Dan sekian lama kan nggak enak untuk dilewati. Apa itu termasuk pemikiran Anda juga nantinya? Ya, jadi memang kalau kita bicara pengabdian, kemudian kita bicara apa yang akan kita perbuat setelah kita jadi kalau kita bicara hanya cuma infrastruktur kayaknya kurang pas. Jadi banyak permasalahan, terutama di dapil saya di Balikpapan Utara itu selain infrastruktur jalanan, tapi alhamdulillahnya kalau kita bicara sempurna mengenai infrastruktur, mungkin belum ya. Kalau ukurannya sempurna itu mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Tetapi boleh dilihat bahwa Balikpapan Utara itu pembangunannya sangat luar biasa terkait dengan infrastruktur terutama. Karena apa? Karena sebelumnya yang di Balikpapan Utara itu ada anggota DPRD yang bernama Pak Abdullah, itu dapil Balikpapan Utara juga. Dan sekarang beliau sudah ke provinsi. Beliau sangat luar biasa dalam kaitannya pembangunan lingkungan, sehingga saya tahu persis beliau memperjuangkan segala sesuatunya pembangunan infrastruktur di wilayah Balikpapan Utara. Nah, karena beliau sudah di provinsi, saya punya cita-cita bagaimana situasi tersebut bisa terus terjaga sehingga saya bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur tadi, karena mungkin kalau jalanan itu mungkin hampir 80% itu sudah mulai terakomodir. Tetapi yang namanya drainase, penyebab banjir, ya itu menjadi PR saya. Karena selama ini kami konsen dan kami selalu diajak bicara dengan Pak Abdullah ya berkaitan dengan pembangunan lingkungan. Jadi kami tahu persis perjalanannya beliau, kemudian apa yang sudah dibuat dari infrastruktur jalan tersebut. Nah, sekarang sisa
lebih banyak usulan masyarakat itu adalah drainase yang menjadi penyebab banjir. Dan sekarang ini memang Kota Balikpapan lagi fokus dengan yang namanya banjir, pencegahan banjir. Memang tidak bisa hanya seorang Fauzi aja. Iya. Ini harus melibatkan semua struktur lah ya. Semua struktur harus kita libatkan, baik pemerintah daerah, kemudian dari DPRD-nya, sinergi dari kecamatan, kelurahan, termasuk warganya juga harus bersinergi juga. Karena berat juga sih kalau misalkan satu kecamatan di Bandung Utara Anda sendiri yang memikulnya. Berat sekali. Karena apa ya? Balikpapan Utara. Kalau kita bicara banjir, kan sudah mulai terasa tuh banjir. Di Grand City sudah mulai terasa banjir. Kemudian ada di beberapa titik-titik sosial, di perumahan sosial, di Batu Ampar juga itu sudah mulai langganan banjir. Dan itu menjadi problem tersendiri karena saya juga selain anggota DPRD, saya juga kebetulan sekarang masih menjabat Ketua LPM Kelurahan Batu Ampar. Jadi permasalahan banjir di lingkungan Batu Ampar itu saya sangat concern sekali. Dan ada beberapa titik, terutama di Batu Ampar itu yang sangat butuh penanganan cepat, terutama di wilayah lingkungan perumahan sosial itu. Jalan Patimura itu ya. Jalan Patimura, betul. Itu harus segera diperjuangkan. Nah, itulah salah satu yang menjadi motivasi saya agar permasalahan lingkungan, terutama banjir di lingkungan Balikpapan Utara bisa teratasi. Di sisi lain juga masalah pendidikan. Nah, pendidikan. Kami juga ingin memperjuangkan secara maksimal agar masyarakat khususnya Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Utara umumnya setiap tahunnya tidak terbebani dengan yang namanya pendidikan. Pendidikan 9 tahun gratis. Kan seperti itu ya. Tapi faktanya untuk mendapatkan kursi dalam kita bersekolah itu sangat susah. Persaingannya luar biasa, apalagi sistem zonasi dan lain sebagainya. Akhirnya banyak yang berprestasi, pengen di sekolah yang bagus, tidak bisa masuk karena terhambat zonasi tadi. Ada yang tidak biasa-biasa saja, tapi masuk di sekolah yang favorit misalnya. Itu menjadi problem tersendiri. Tapi bukankah selama ini Balikpapan Utara itu termasuk wilayah yang kalau untuk urusan sekolah mungkin termasuk areal yang gemuk. Jadi kayak sekolah negeri misalkan kayak SMA negeri ya. Betul. Itu ada SMA mulai dari SMA negeri 2, kemudian sampai dengan yang di kilometer berapa itu yang di Karangjoang ya? Kilometer 16, SMA 9. Kemudian SMK juga ada SMK 2. Betul. Dan kalau misalkan kita mau SMP dan SD mungkin perataannya mungkin cukup saya pikir. Jadi begini Mas Yoga ya, kalau SD ya, kemarin hasil kami komunikasi dengan Kepala Dignas itu masih bisa tercover, walaupun tidak bisa menentukan sekolah sendiri. Misalnya di SD 01 saya ya kan harus di SD 01, itu tidak bisa begitu. Kalau yang namanya tapi di SD itu masih bisa dibagi, kemudian di SD yang lain masih di wilayah Balikpapan Utara. Nah, untuk SMP pun sama. SMP sama, tapi kembali lagi kuotanya yang terbatas. Itu dia. Ya, kalau di SMP di Balikpapan Utara itu kuotanya sangat terbatas dan banyak akhirnya yang lari ke swasta. Kalau swasta bayar. Kalau swasta kan bayar, ya kan belum bukunya, belum SPP-nya, belum apa-apa sudah puyeng kan orang tua. Itu jadi problem tersendiri. Nah, kalau SMA memang wilayah provinsi. Betul. Jadi kalau provinsi itu tentu yang bisa memperjuangkan kan anggota DPRD yang dari provinsi. Nah, di situ juga jadi permasalahan karena tidak semua bisa tercover. Teman-teman atau adik-adik yang mau sekolah di SMA favorit atau SMA yang pilihan, SMA yang dekat, itu tidak bisa tercover. Ya akhirnya mereka ke swasta juga. Jadi kalau saya boleh berharap sebenarnya sih kalau SMA, kalau bisa ya diserahkan kembalilah pengelolaannya di Kota Balikpapan misalnya, ya kan, jadi dari provinsi, jadi biar kita juga bisa memaksimalkan kan begitu untuk memasukkan anak didik. Karena kita yang tahu berapa banyak lahan yang kita punya gitu ya. Betul. Jadi dan kami melalui lembaga LPM Batu Ampar, kami juga
sedang berupaya untuk membebaskan lahan karena kaitannya dengan SMP yang kurang. Ya. Kami ingin mengajukan sekolah SD SMP terpadu di Balikpapan Utara karena walaupun tadi Mas juga bilang menyampaikan bahwa sudah gemuk ya, tapi faktanya tidak seperti itu. Faktanya ya masih tetap berkurang. Masih belum mampu untuk mengakomodir semua yang mau masuk ke sekolah. Termasuk nanti mungkin ada bonus demografi dari pertambahan penduduk nanti. Betul, iya. Sekarang sudah pertambahan penduduk sudah sampai 700. Wah, ini IKN baru siap-siap aja nih. Dan utara adalah salah satu wilayah yang salah satu yang paling betul. Utara paling potensial dan paling banyak diminati. Karena mengingat wilayahnya juga luas, kemudian jalur provinsi juga, kemudian akses kemana ke IKN dan lain sebagainya juga kan lebih ke mana? Lebih ke utara, lebih representatif ya, lebih di situ lebih bagus. Berarti dari masalah penduduk, kemudian pendidikan, itu berarti ada urutannya nanti berikutnya akan merembet ke urusan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Betul. Nah, itu Anda punya nggak semacam kayak master plan untuk menuju ke peningkatan kualitas hidup masyarakat di utara? Ya, jadi memang betul. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, dengan bertambahnya penduduk, itu pasti harus juga mempersiapkan kesejahteraan sosialnya, kan seperti itu. Dan tentunya juga akan menambah beban pemerintah kota. Seperti diketahui bahwa Pak Wali Kota Haji Rahmat Marsud SEME, beliau telah menjalankan atau bukan mencanangkan lagi, tapi sudah menjalankan BPJS gratis, ya kan. Kemudian seragam sekolah gratis untuk SD, SMP, bahkan PAUD juga sudah dapat seragam gratis. Itu semua kan menggunakan anggaran pemerintah APBD Kota Balikpapan. Dengan bertambahnya warga, dengan bertambahnya penduduk, otomatis akan bertambah juga anggarannya, bebannya. Nah, disitulah memang mau tidak mau kita juga harus memikirkan bersama. Artinya harus dipikirkan cari solusinya. Tapi yakinlah kalau kita tujuannya baik, insya Allah ada aja namanya solusi dan jalannya, kan begitu. Bertambahnya penduduk, otomatis bertambahnya jumlah atau usaha. Kan seperti itu. Bertambah lagi nanti pendapatan daerah dan lain sebagainya. Sebenarnya itu saling ada kolerasinya lah. Artinya tidak jomplang lah, insya Allah. Tentunya dengan edukasi yang baik, insya Allah semua kendala itu bisa tertangani. Kita kan maunya terbaik, Mas. Betul. Jadi ya walaupun saya sudah tidak lagi menjadi warga Balikpapan Utara. Oh iya. Tapi saya adalah salah satu anak yang besar di wilayah Balikpapan Utara. Kalau zaman kecil saya suka dibilang yaitu anak-anak kilo itu. Anak kilo itu ada kelompok marginal kalau zaman dulu. Iya. Turki. Nah, itu ya, zaman dulu kan begitu. Ya, Turki. Nah, ya maklum kita dulu nggak kenal makanan aneh-aneh, yang kita tahu hanya makan kayak buah kelubut, jambu monyet, kayak gitu-gitu ya mainannya gitu. Nah, sekarang berubah. Balikpapan Utara menjadi model lah. Semacam kayak tiba-tiba nih menjadi kota wilayah kecamatan yang industrial. Seiring dengan adanya KIK di Karyangau. Betul. Itu kan, terus kemudian wilayah Somber, Jalan Baru dan sebagainya sekarang udah semakin sibuk. Betul. Nah, itu otomatis kan semakin menarik banyak orang untuk datang. Jadi ibaratnya kayak semacam nektar yang kemudian datanglah pada lebah-lebah tadi ke sumber nektar tadi ya. Iya, betul. Nah, itu kan memberikan challenge juga untuk Anda juga di utara. Pertama, mungkin tidak juga semua orang bisa tertampung di lapangan kerja di sana. Betul. Dan kemudian bisa jadi meningkatkan kriminalitas. Mengingat beberapa kali juga yang kita lihat di Polsek Balikpapan Utara, dalam tiap kali pengungkapan kasus itu sudah mulai agak meningkat. Nah, itu pastinya butuh semacam kayak pengayoman, edukasi dan sebagainya, atau mungkin ke depannya ada nggak pikiran Anda untuk misalkan menyediakan lapangan-lapangan kerja atau membuka
calon-calon entrepreneur baru di utara? Ya, baik. Jadi betul Mas. Artinya itu kembali lagi, itu menjadi tugas dan tanggung jawab bersama, ya kan? Tidak hanya seorang Fosiade saja, tapi semua stakeholder yang pemangku kepentingan itu semua harus ikut bertanggung jawab untuk memikirkan ini semua, ya kan? Nah, berkaitan dengan entrepreneur tadi, ya itu betul juga, sangat menarik karena memang tidak bisa semuanya juga kita tampung bekerja, tetapi yang jelas kita konkret saja. Satu langkah yang sudah pernah yang sekarang saya lakukan adalah saya ada beberapa teman saya yang sudah kami arahkan untuk membuat semacam bidang usaha. Salah satunya adalah yang untuk menampung teman-teman yang belum bekerja, dan alhamdulillah ada 2 teman saya yang sudah mulai menyediakan jasa, ada yang jasa manpower, ya, baik cleaning service atau security service, itu sudah berjalan. Nah, itu sebenarnya langkah kecil saya, seorang Fauziadi Firmansyah, untuk mengedukasi kepada teman-teman, ayo kita jangan jadi pekerja, kita harus jadi pencipta lapangan pekerjaan. Nah, mudah-mudahan ke depan itu banyak orang yang sadar, semakin banyak orang yang sadar mengenai hal itu, sehingga yang namanya kekhawatiran, kekurangan pekerjaan dan lain sebagainya bisa tertangani. Ya, resiko namanya kota maju, kota yang akan menuju kota maju, ya resikonya pasti ada. Dan ya wilayah kan? Anda adalah yang terdekat ke IKN. Wilayah saya terdekat, IKN, ya kan. Jadi itu resiko. Kota mau maju ya otomatis sudah kita rasakan macet. Iya, betul. Ya kan. Kemudian ada mulai banjir. Itu sebenarnya bagian dari banjir, itu sebenarnya bagian daripada perkembangan kota. Karena berkembangnya kota, majunya kota, tentu otomatis sandang, pangan itu akan mengikuti. Papan akan mengikuti, sehingga terjadi beberapa titik atau pembangunan masif, terutama dalam hal penyediaan rumah. Kan itu juga, kan tidak mungkin orang datang, ya kan, kontrak semua, kan tidak mungkin. Pasti orientasinya juga, saya harus punya rumah di sana, daripada sebolak balik misalnya ke Jakarta, mengingat pendatang sekarang kan sudah mulai, ya, berkaitan dengan IKN, apalagi saya dengar ASN, itu dari Jakarta mau diturunkan sekian ribu orang, wah itu mau tinggal di mana? Mau tinggal di mana? Ya kan, mau tidak mau seperti itu. Tapi ini sebenarnya ibu kota baru adalah anugerah, kalau saya boleh bilang. Karena imbasnya juga nanti ke kota Balikpapan, kota penyangga, berandanya Nusantara, sehingga kemajuan bisa tercapai. Semakin maju, semakin insya Allah semakin sadar penduduknya, semakin besar juga peluang bekerjanya, dan semakin sehat juga nanti ke depannya. Jadi memang kalau bicara tanggung jawab, ini tanggung jawab kita bersama sebenarnya. Kita mau biasa-biasa saja, kita mau maju, atau kita mau tertinggal, itu semua tanggung jawab kita bersama, begitu Mas. Ini apa ya, sebagai salah satu orang yang memahami kulturnya orang utara ya, yang isinya ya bisa dibilang sangat-sangat heterogen di utara itu kan. Kita kan kalau di sana itu terbiasa dengan hal-hal yang serba rame-rame gitu kan. Ya dari dulu kerja bakti rame-rame. Apanya ada acara apa rame-rame. Ada baik acara kedukaan, acara yang senang-senang gitu pasti ada rame-rame gitu kan. Nah, buat Mas Adi sendiri itu. Nah, itu kultur semacam itu harus terus dipelihara atau bagaimana? Wah, kalau saya termasuk orang yang sangat senang rame-rame. Senang rame-rame. Kenapa? Karena kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu jiwanya jiwa gotong royong, kan seperti itu. Suka ngumpul-ngumpul, suka bermusyawarah. Jadi walaupun nanti ke depan Balikpapan menjadi kota maju dan lain sebagainya, tetap yang namanya silaturahmi, yang namanya kumpul-kumpul itu kan ajang silaturahmi itu. Itu harus harus dipertahankan.
budaya Indonesia yang suka berkumpul, suka gotong royong, kemudian suka senyum. Kepada siapa saja, kita terkenalnya kan suka senyum, ramah. betul. Masyarakat Indonesia kan, itu menjadi identitas kita. Jadi jangan sampai dengan kemajuan kota menjadi rusaknya persatuan, rusaknya persaudaraan, sehingga nanti masing-masing misalnya lu gue ya kan, sehingga itu mudah-mudahan jangan sampai terjadi lah. Iya. Ini kembali lagi ke masalah lapangan kerja tadi Mas ya. Mungkin karena memang saya juga sempat berbincang-bincang juga dengan beberapa pihak dalam perusahaan ini. Ya kita berkaca kepada RDMP yang daya serapnya terhadap tenaga kerja lokal tidak seberapa lah, nggak signifikan gitu kan. Karena mungkin bisa ada banyak faktor kan. Mungkin karena memang pihak perusahaannya menghendaki yang punya sertifikasi ini itu segala macam dan kita tidak mampu menyediakannya. Kemudian juga banyak hal yang lainnya. Nah kemudian sekarang ada case baru itu IKN yang saya juga meyakini bahwa memang daya serapnya terhadap tenaga kerja lokal juga belum seberapa sebetulnya gitu kan, belum signifikan. Ya kita berbicara Balikpapan lah ya, karena memang IKN sendiri kan irisan dari beberapa wilayah kan, ada PPU juga, ada Kukar juga. Nah kita berbicara, oke lah kita kesampingkan dulu IKN-nya, tapi kita berusaha untuk menghidupi diri sendiri, walaupun ada dampaknya dari IKN tadi ya. Otomatis ada industri pendukung untuk pembangunan IKN. Minimal ya kayak macam mulai dari ready mix dan sebagainya, dan itu akan pasti berdampak industri baru di situ. Apa mungkin nggak seandainya kawasan industri Karyangau tadi itu yang dulu semula proyeksinya bagus, itu kan kita dorong kembali supaya lebih ramai di sana industrinya. Ya, mungkin sekali Mas, mungkin sekali karena apapun itu kondisi di Karyangau industri ya, yang sudah diplot lokasinya untuk kawasan industri itu bagaimanapun juga tetap harus dilanjutkan. Saya sepakat. Kenapa? Karena nanti dampaknya kepada lingkungan, ya kan? Ya tentunya dengan peraturan-peraturan dan yang jelas, ya kan? Tentunya dengan kajian-kajian juga yang jelas. Jangan asal membuat kawasan industri, ya kan? Kemudian dampak lingkungannya tidak diperhatikan, sehingga yang terjadi adalah pencemaran lingkungan dan lain sebagainya. Artinya itu tujuan baik, tujuan bagus. Seperti di kawasan Bekasi sana, di Cikarang sana, ada namanya kawasan industri. Nah, semua tertampung dan alhamdulillah tidak hanya kota Bekasi saja, tapi sekitaran penyangga-penyangga kena juga. Artinya di Balikpapan pun kalau dimaksimalkan, tidak hanya menyerap wilayah Balikpapan saja, tapi di sekitar juga bisa. Saya rasa harus juga untuk efisiensi, untuk biaya logistik juga kalau misalkan sentralis begitu ya. Betul. Jadi produksi di situ ya kan, kemudian perakitan dan minimal ada langkah-langkah yang harusnya misalnya sebelumnya harus diselesaikan di luar Balikpapan, tapi bisa diproduksikan di situ sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Ya, nah ini kan ada beberapa wilayah yang menjadi wilayah kawasan industri lama ya. Contohnya kayak Jalan Mula Warman ya. Itu kan sudah crowded sekali. Nah itu bisa nggak atau ada nggak peluang untuk kita pindahin saja di Karyangau gitu misalnya? Ya, kalau bicara bisa, ya kan? Kalau kita bicara bisa karena kalau memang sesuatu yang sudah crowded tadi, kemudian sesuatu yang sudah tidak bisa, artinya banyak kerugiannya daripada dari kebaikannya itu tadi, ya mendingan relokasi lah. Artinya boleh di situ dijadikan mungkin semacam kantornya saja atau bagaimana lah ya kan, yang jelas untuk mengurangi dan kita pindah ke lokasi yang lain yang kira-kira lebih representatif dan lebih layak dan tidak menimbulkan dampak sosial terutama terutama kemacetan tadi itu. Nah ini kan yang belum sempat saya tanyakan itu sebetulnya tadi ke Mas Adi adalah tadi sudah kita bicara masalah motivasi. Nah, kedepannya yang menjadi concern utama Anda apa sih saat duduk di kursi dewan ini? Hal apa yang paling pertama kali Anda pikirkan dan paling ingin Anda perjuangkan? Ya, saya lebih fokus ke pendidikan, Mas. Pendidikan? Ya, saya lebih fokus ke pendidikan karena apa? Setiap tahun itu tidak hanya 1-2 orang, tapi lebih dari 100 orang yang datang ke saya, terutama di kantor kami LPM waktu itu, yang memohon minta tolong untuk masukkan anaknya di negeri. Ya, jadi saya lebih konsen ke pendidikan. Nah,
harapan saya waktu itu mudah-mudahan, ini kan AKD belum terbentuk nih. Sebenarnya saya berharap saya bisa di Komisi 4, Ya. ya kan, Yang pendidikan membidangi pendidikan tadi, ya kan. Nah, tetapi ada informasi kalau saya nanti akan di Komisi 2, bagian ekonomi, Ya, saya bilang perdagangan segala. perdagangan dan sebagainya. Sama Bu Nelly ya. Ya, sama Nelly. Jadi ya artinya ya mau gimana lagi, bagaimanapun juga penempatan saya adalah perintah partai. Nah, kemungkinan saya di Komisi 2, ya jadi nanti ke depan saya akan lebih memaksimalkan di situ. Tadi kami juga sudah menerima kunjungan dari para pedagang-pedagang. Tadi ada sekitar 50 orang tadi. Kami audiensi di atas. Itu yang berkaitan juga berhubungan langsung dengan piring nasi. Ya, jadi mereka merasa ada ketidakadilan dalam berdagang Pertamini, ya, sehingga mereka minta audiensi dengan kami dan kami terima tadi. Alhamdulillah semuanya sudah bisa menerima dan ada beberapa catatan-catatan yang akan kami segera tindak lanjuti. Nah, itu salah satunya. Jadi intinya dimanapun komisi saya, intinya adalah saya mau ditempatkan di tempat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, ya kan, bukan hanya cuma undang-undang saja atau bagaimana. Tidak, saya tidak mau seperti itu. Maunya saya begitu saya di dewan, ya saya mau yang bersentuhan langsung. Hasil karya saya langsung bisa dinikmati oleh masyarakat itu. Dan juga mendengar aspirasi langsung dari masyarakat. Mendengar aspirasi langsung dari masyarakat itu sangat luar biasa dan ada kebanggaan tersendiri, ada kebahagiaan tersendiri, Mas. Pada saat kita bisa menjalankan fungsi kita sebagai DPR, ya kan, gitu ada kebanggaan tersendiri. Jadi kita bisa menyerap aspirasi langsung, bisa mendengarkan keluh kesahnya langsung, ya kan, tanpa ada perantara-perantara lah. Pokoknya lebih nikmat seperti itu. Itu apa ya? Mungkin karena sudah keseringan saya menampung yang seperti itu. Sebelum saya di Dewan, saya juga sering menampung di LPM, ya. Semua permasalahan sama. LPM kan sama saja DPR sebenarnya. Kalau kelurahan, ya kan, itu punya DPR namanya LPM. Kalau pemerintah kota punya DPR-nya di sini di parlemen, kan gitu. Sama aja tugas pokoknya sama saja kurang lebih. Jadi menampung segala sesuatu, segala masalah yang tentunya minta direalisasikan untuk penyelesaiannya, kan begitu. Jadi karena sudah keseringan seperti itu, ya jadi alhamdulillah sih menikmati aja dan mudah-mudahan bisa berbuat lebih lah. Harapan seperti itu. Ini tadi kan kalau keinginan besarnya memang di Komisi 4 ya, karena dunia pendidikan. Tapi let's say ya kita asumsikan, oke, ternyata keputusan akhirnya memang Komisi 2 misalkan yang mengurusi masalah perdagangan, anggaran dan pariwisata dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kan ada dalam waktu tempo berdekatan ini kan ada dua hal yang terjadi dalam lingkup dunia usaha ya. Pertama tadi yang Pomini betul. Yang baru-baru saja di ini ya, di Jalan Mula Warman ya, apa di Iswahyudi yang sempat dirazia oleh Pol PP. Betul. Nah, sebetulnya apa ya? Apa sih yang mereka langgar? Kok sampai harus dirazia? Ya saya sih tahu sih memang perdanya ada gitu kan. Nah tapi dalam konteks yang terjadi di Iswahyudi itu poin-poin apa yang mereka langgar sampai harus dirazia? Harus tertibkan ya. Ya jadi tadi saya juga kan baru mendengar sepihak. Artinya belum maksimal saya mendengar semua. Yang pada prinsipnya adalah bahwa terjadi yang namanya penertiban oleh Satpol PP berkaitan dengan Pertamini, kan begitu. Nah, secara garis besar kami sebenarnya sepakat saja, namanya orang berusaha, Mas. Berusaha apapun kan sebenarnya nggak masalah, ya kan, terutama berusaha penjualan minyak tadi atau bensin tadi. Cuma yang jadi kendala adalah pada saat ada aturan, kemudian aturan yang dilanggar, ya kan. Di sini ada kaitannya adalah Perda tadi. Tadi kami juga langsung panggil Mas Joseph, ya, bagian yang mengetahui Perda dan lain sebagainya. Kami tadi audiensi, jadi pada prinsipnya penjualan
namanya penjualan bensin dan lain sebagainya, itu sebenarnya kan Pertamina hanya untuk SPBU tadi, Iya. karena mengingat tempat, kemudian mengingat kerawanan bisa terjadi kebakaran dan lain sebagainya, kan gitu. Sebenarnya itu tidak dibenarkan untuk eceran sebenarnya. Iya. Nah, kemudian yang terjadi adalah karena memang eceran itu kan dari botol, Iya. kemudian dari botol naik nih agak oke sedikit Iya, nih, pakai dispenser. pakai dispenser, Iya. ya kan. Nah, yang sering terjadi adalah beberapa tempat pernah terjadi yang namanya kebakaran. Iya. Jadi kami dari Dewan dan DPRD Kota Balikpapan, kemudian dari pemerintah Kota Balikpapan menerbitkan yang namanya perda, ya kan, boleh silakan berjualan, tapi tentunya dengan memenuhi izin-izin tadi, Iya. seperti itu. Nah, tadi yang diprotes adalah kenapa apa yang ini boleh, si A boleh, si B tidak boleh, kan begitu, karena si A sudah punya izin seperti itu, dengan si B belum, jadi akhirnya diangkut, kan begitu. Nah, cuma yang menjadi fokus saya bukan di situnya sebenarnya. Yang namanya Pertamini itu rawan dengan kebakaran sebenarnya, kan begitu. Poinnya itu. Nah, jadi kalau bisa, ya kalau saya pribadi mendingan tidak usah lah yang namanya penjualan seperti itu, ya kan. Artinya jualan yang lain saja lah, kan begitu, daripada menimbulkan kebakaran tadi. Nah, tadi menjadi ramai kenapa? Karena ada satu yang ditarik, si A tidak ditarik, si B ditarik, itu yang menjadi kecemburuan. Jadi permasalahan di situ aja sebenarnya. Kalau semuanya ditarik semua, ya kan, itu mereka oke saja, nggak masalah. Tetapi kalau satu ditarik satu enggak, itu kan semacam ada seolah-olah, ya kan, dalam tanda kutip ada pembiaran, ada ketidakadilan menurut mereka, ya kan. Tapi pada prinsipnya adalah ada kecemburuan di situ. Nah, makanya tadi saya atensi kepada dinas terkait, saya bilang, tolong kalau memang mau diberlakukan aturan itu, diberlakukan untuk semuanya. Rata. Kalau mau cabut semua. Kan begitu. Jadi tidak ada kesenjangan. Karena bagaimanapun juga namanya piring nasi orang. Betul. Pasti biar 1.000-2.000 pasti dibela-belain. Kan seperti itu. Jadi saya menghimbau kepada dinas terkait tadi, tolong aturan ini kalau memang mau diberlakukan semuanya secara rata dan berkeadilan. Ya kan, kalau kita bicara, karena apa? Kalau kita bicara kerawanan, si A tidak ditarik karena punya izin, si B ditarik karena tidak punya izin, berjualannya berdekatan, ya kan. Nah, yang tidak ditarik ini apa tidak menimbulkan potensi kebakaran? Sedangkan yang tidak ditarik ini punya izin loh, tapi bisa nggak menjamin bahwa dia tidak akan menimbulkan kebakaran, sedangkan berangkat peraturan tadi, berangkatnya penertiban tadi, karena apa? Karena ingin menjaga tidak terjadinya kebakaran. Padahal cara kerjanya sama. Lokasinya sama. Oke. Seperti itu. Hanya beda masalah izin. Masalah izin tadi, ya kan. Makanya saya tadi sampaikan janganlah kalau memang mau tertibkan semua. Artinya berlakukan secara menyeluruh dan adil, kan begitu. Apalagi kita sebentar lagi pilkada nih, ya kan, harus jaga kondusivitas. Ada isu ke sana, isu ke sini. Wah, digoreng-goreng sini repot lagi, kan begitu. Ada urusan. Ada urusan padahal, iya, kan gitu. Celakanya di situ ada yang warna kuning, ada di Pertamina itu ada warna merah, ada warna kuning. Yang dipertahankan warna kuning. Wah, berarti kan otomatis kan saya sebagai kader Golkar merasa terusik. Harus benar ini, kan begitu, harus disesuaikan dengan jalurnya ini, kan begitu. Aduh, repot. Ada. Oke, ini masih terkait masalah perdagangan. Nah, sekarang kita bicara yang lebih kuno lagi nih. Kuno. Pasar. Pasar. Iya, pasar tradisional.
tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pasar masih tinggi. Ya. Dan kebutuhan bahkan pedagang pun juga butuh pasar tadi. Ya. Dan itu terbukti dengan adanya kayak seperti pasar tumpah atau yang masih berjualan di luar area pasar yang kemarin ditertibkan betul, ya. Betul. Nah, kalau pandangan Mas Adi ke depannya, konsep pasar menurut Mas Adi ke depan bagaimana seharusnya? Ya, jadi begini Mas Yoga ya. Pemerintah tentu tidak melarang namanya jual beli, terutama di pasar. Iya. Oleh karena itu pemerintah hadir. Pemerintah hadir melalui dibentuknya atau dibangunnya pasar-pasar tradisional tadi, kan begitu. Iya. Nah, kami berharap ya dari DPRD berharap, atas nama saya pribadi pun berharap apa yang sudah kita bangunkan, apa yang pemerintah sudah bangunkan, manfaatkan dengan baik. Pasar sudah dibikin lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan di dalamnya sudah ada kios-kios. Ya kan? Nah, ya dimanfaatkan lagi kios itu. Jangan karena alasan misalnya kalau saya di lantai 3 nggak ada yang beli misalnya, atau saya ke lantai sekian itu kurang strategi dan lain sebagainya. Jadi kembali ke kesadaran masyarakat bahwa pasar itu petak-petak pasar itu harus dimaksimalkan. Jangan karena merasa kurang strategis kemudian jual di emperan. Tempatnya ada padahal di atas. Ada dong. Kan sudah dibangun petak-petaknya kan. Nah, kalau dibangun di luar kemudian kan bertambah terus nih. Bertambah satu berjualan, bertambah lagi. Betul. Jadi berapapun petakan yang disiapkan, kalau satu tambah lagi, nanti pedagang satu punya anak, misalnya nanti suruh jualan sebelahnya lagi. Saudaranya lagi. Mau berapapun petaknya, itu tidak bakalan cukup. Iya. Ya kan, maksud saya tertibkan dulu di situ, gunakan petakan-petakan tersebut dimaksimalkan. Nanti kalau misalnya ternyata prospeknya bagus, kemudian masyarakat memang menjadi pasar utama, pasar yang menjadi tempat belanja utama, ya kan bisa diusulkan kembali untuk menambah petak-petak tadi. Tapi tidak juga berjualan tumpah di jalan-jalannya, di fasum-fasumnya, selain mengurangi keindahan, estetika, ya kan, karena tamu kita kan nggak dari Balikpapan saja, tidak dari Samarinda saja, dari Indonesia dari NKRI kan, anggaplah begitu. Mereka datang ke sini kalau pasarnya bagus kan pasti menyampaikan, bah saya ke Balikpapan pasar tradisionalnya luar biasa, pedagangnya tertib, ya kan, dan bersih kan begitu. Tapi kalau kumuh dicerita kemana-mana kan misalnya begitu kan. Nah, jadi saya berharap juga memang perlu kesadaran juga dari para pedagang agar memanfaatkan semaksimal mungkin petak-petak yang ada. Kalau memang nanti masih kurang petak-petak tersebut, kita akomodir lagi. Nanti kita bisa usulkan lagi pembangunan tambahan dan lain sebagainya. Seperti itu, Mas. Tapi sebetulnya memang kalau pasar yang ada itu memang sudah cukup ya, mencukupi sebetulnya ya. Ya, saya bilang tadi, kalau bilang cukup ya saya rasa masih jauh dari cukup. Karena orang, Mas, kalau mau kan pengangguran masih ada. Iya. Pasti orientasinya saya mau belanja, mau dagang, kan begitu. Kalau lihat di situ masih ada petakan-petakan, pasti mau dagang juga kan. Nah, karena tidak ada petakan-petakan, akhirnya jualan di luar-luar sana. Nah, jadi saya berharap sih ya sabar-sabar dulu lah. Yang penting maksimalkan petak yang ada. Ya biasa itu. Tadi kayak apa ya? Kalau ada 1-2 orang berbuat salah dan dibiarkan, pasti ada yang mengikuti. Ikuti terus ya. Padahal ya memang kalau kita bicara itu adalah piring nasi, memang kita nggak bisa terlalu saklek juga ya. Artinya ada toleransi lah, mungkin jualan di emperan-emperan saja. Tapi kenyataannya setelah emperan nanti ada parkiran, setelah parkiran nanti ada jalanan. Nah, akhirnya efek domino. Akhirnya itulah yang diterapkan pemerintah kota. Jadi pemerintah kota nggak saklek juga, nggak mau juga warganya nggak bisa berusaha. Cuma yang tertib, yang sesuai dengan aturan, karena itu menyangkut keindahan. Orang berjualan di jalanan, ya kan? Iya, dia jualan bisa jual barang dan lain sebagainya. Tapi ingat, ada hak-hak pejalan kaki yang dilanggar. Itu ya kan? Betul. Nah, seperti itu. Secara akad mereka berdagang masuk. Tapi ada hak orang lain yang terlanggar. Ada hak lain yang terlanggar, seperti itu. Itu bagus sekali itu barusan. Sekarang kembali ke masalah pendidikan. Jadi pendidikan tidak hanya pendidikan formal, tidak hanya pendidikan vokasi, tapi juga ada satu lagi pendidikan akhlak. Betul. Dan Balikpapan Utara itu adalah salah satu wilayah yang memiliki banyak pondok pesantren. Ya. Betul.
sampai kilometer 19. 19 Iya, masih ada. Albanjari. Nah, menurut Mas Adi sendiri, pendidikan akhlak itu masih relevan nggak sih dengan kondisi sekarang? Ya, kalau relevan atau tidak relevan, harus direlevankan, Mas. Ya, karena percuma kita pintar, percuma kita jenius, ya kan? Kalau pada akhirnya akhlak kita drop atau akhlak kita rusak. Pintar tapi tidak berakhlak, ya kan? Bisa jadi dia kalau masuk ke bank misalnya, jadi pembobol bank misalnya. Iya bisa. Ya kan? Betul. Pernah terjadi itu. Pernah terjadi. Pintar, akhirnya kepintarannya itu disalahgunakan. Jadi menurut saya akhlak dulu yang dibaikin, ya kan? Karena insya Allah kepintaran dan sebagainya itu akan mengikuti seperti itu. Jadi akhlak itu, pendidikan akhlak itu wajib menurut saya. Nah, termasuk di pondok pesantren itu, apakah juga sudah mendapatkan sentuhan kayak semacam sekolah formal dari pemerintah kota? Pemerintah kota ya? Iya. Jadi seperti sentuhan dalam hal ini kan dukungannya, ya, dukungan ke pondok pesantren dan sebagainya. Iya. Jadi sejauh ini saya tahu bahwa seperti contoh nih, programnya Pak Wali Kota, seragam gratis dan lain sebagainya, itu semua menikmati. Menyentuh pesantren juga? Menyentuh pesantren. Iya, jadi pesantren yang tingkatan SD SMP loh ya, itu dapat juga. Karena swasta pun mendapatkan seragam gratis juga. Karena mereka ada madrasahnya ya? Ada madrasahnya, iya ada. Jadi Anda pesantren kan sekarang tidak hanya mondok atau belajar ngaji saja, tapi ada sekolah setingkat SD dan setingkat SMP-nya. Nah, di situlah mereka masuk. Jadi semacam kayak boarding school. Boarding school, betul. Ya, jadi bisa menikmati juga program pemerintah. Jadi saya sih berharap program seperti BPJS gratis, kemudian program seperti ini seragam gratis gitu ya, bisa berlanjut. Siapapun wali kotanya, ya kan, dan sampai kapanpun, karena itu haknya masyarakat kan. Pendidikan, kesehatan, prioritas. Wajib? Wajib. Oke. Jadi itu yang menjadi salah satu syarat kelayakan hidup sebuah kota memang. Betul. Pendidikan dan kesehatan itu memang harus ada jaminan untuk itu. Karena kalau ya mungkin sahabat Onyx di luar sana, kenapa begitu? Pendidikan itu adalah salah satu investasi terbesar. Kita menginvestasikan pendidikan kepada anak kita supaya ke depan anak kita itu bisa melanjutkan hidupnya. Betul. Menjadi bekal hidupnya, dan ke depan dia akan melakukan hal yang sama kepada keturunannya. Nah, jadi pendidikan itu adalah investasi yang paling utama. Kemudian kesehatan. Kesehatan itu adalah modal kita untuk melakukan apapun. Betul. Iya. Bagaimana kalau udah sehat? Mau ya kan, tidur aja kita. Iya. Sehat itu nggak mahal sebetulnya, nggak mahal sehat itu. Tapi ya usahakan jangan sampai kepake BPJS ya. Pasti kita berusaha supaya nggak kepake kan. Betul. Ada yang mau sakit nggak ada. Iya. Jadi menjaga lebih baik. Iya. Daripada mengobati. Betul. Murah itu, sehat itu murah sebetulnya, gitu kan. Ya cukup Anda jalan kaki berapa langkah sehari. Minum air yang betul-betul yang suhu yang hampir setara dengan suhu tubuh kita. Itu udah ya salah satu cara yang paling pas untuk menjaga kesehatan kita sehari-hari. Jadi ya juga perhatikan juga, karena memang kalau kita lihat apalagi di malam hari gitu kan, menu makanan yang ada di sepanjang jalan itu kan rata-rata kan goreng semua. Enak, betul. Enak, saya pun doyan sebetulnya. Belum makan nasi, ya kan, namanya belum makan. Betul, nasi anget pakai sambel, baru kolnya kol gorengan. Cocok sudah. Padahal tulisannya lalapan. Tapi tidak ada lalapannya. Iya, kolnya digoreng aja, jadi gorengan. Ya memang sehat itu sebetulnya murah. Murah itu kalau misalkan kita memang sudah aware sejak dini. Jadi tidak BPJS adalah perihal yang lain, itu adalah semacam kayak tameng kita sebagai payung lah ke depannya. Jadi misalkan terjadi
yang kita pakai bila turun hujan kan, semacam itu. betul. Dan kita berharap ya mudah-mudahan emang kita tidak perlu sakit gitu kan, tapi ya tanpa sakit kita tidak pernah bisa menghargai makna kesehatan. Betul. Ya. Betul sekali. Betul sekali. Jadi ya sekali-kali perlu diingatkan oleh Allah gitu kepada kita juga. Oke, Mas Adi. Siap. Ini mungkin di terakhir-terakhir ini. Ya, di usia muda. Kemudian ya sebagai anak bungsu juga ya. Kok tahu? Iyalah. Iya. Karena dengan kakak Anda kan pernah tetangga dulu di Perumnas. Oh iya. Zaman masih guru Setiabudi. Oh, siap. Jadi apa ya? Muda di usia, kemudian juga sudah sukses sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pengusaha, dan sekarang menapaki sebuah langkah baru. Langkah baru. Menjadi seorang wakil rakyat. Betul. Jadi ada hal-hal yang apa ya, semacam kayak lembaran-lembaran baru yang Anda buka gitu kan. Betul. Satu saja ingin saya tanya. Apa yang harus Anda sesuaikan dari diri Anda pada saat memasuki gedung ini pertama kali? Ya. Jadi tentu namanya dunia baru. Iya. Ya kan, namanya dunia baru, tempat baru, tentu yang namanya penyesuaian itu wajib. Iya. Kan seperti itu. Apalagi kalau yang sebelumnya adalah bidang usaha, kita berusaha di situ. Yang sekarang adalah bidang pengabdian, memberikan kontribusi nyata, kontribusi yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat, ya kan. Jadi memang perlu yang namanya penyesuaian wajib. Tetapi apapun itu, tetap yang namanya pengalaman harus ada. Dan saya tidak merasa berpengalaman, tidak. Tapi paling tidak selama 15 tahun ini saya bergelut atau berinteraksi dengan teman-teman DPR, berinteraksi dengan masyarakat, belajar juga. Artinya ya paling tidak mudah-mudahan tidak terlalu lama nih yang namanya penyesuaian dan saya bisa melanjutkan program-program yang harus saya segera kerjakan sehingga tidak berlarut-larut, manfaatnya bisa langsung diterima oleh masyarakat. Siapa guru Anda yang utama? Guru saya yang utama tidak lain tidak bukan adalah Abdullah. Tetap saya kakak. Mentor saya, mentor saya beliau. Mudah-mudahan diberikan umur panjang, sehat selalu. Beliau adalah mentor saya, orang yang mengajarkan saya tentang apa artinya berbagi, apa artinya bermanfaat untuk masyarakat. Karena Mas, saya meyakini Mas, orang sukses pada saat dia hanya menghidupi keluarganya sendiri, itu namanya bukan sukses. Orang sukses menurut saya, orang sukses adalah orang yang sudah bisa bermanfaat untuk orang lain. Tidak harus memberikan uang banyak, tidak harus memberikan apa, tapi bisa memberikan manfaat, kebaikan kepada orang lain. Itu saya anggap orang sukses. Karena sukses ini tidak hanya sukses di dunia, tapi kita juga harus mengejar sukses di akhirat seperti itu. Bekal di akhirat, nah seperti itu. Nah ini terakhir ini. Jadi gak terasa nih udah hampir 1 jam kita ngobrol begini, gak kerasa gitu ya. Jadi mungkin di luar sana nih belum banyak ya sahabat Onyx yang belum mengenal dengan wajah-wajah baru di parlemen ini betul. Kan. Dan menarik untuk ditunggu sepak terjangnya untuk Kota Balikpapan itu akan seperti apa. Mengingat tantangan kedepannya itu kan untuk Balikpapan ini besar sekali. Pertama, wilayah kita yang hanya segitu-gitunya belum bertambah wilayahnya luasnya, kemudian penduduknya yang terus bertambah seiring dengan banyak magnet-magnet baru di sekitar Kota Balikpapan ini. Dan tentunya ada beberapa hal yang harus kita rem, harus kita jaga, harus kita lindungi. Nah, kalau dari Mas Adi sendiri, pandangannya mengenai segala macam tantangan Balikpapan dan bagaimana cara menjaga Balikpapan tadi sebagai closing statement kita hari ini. Ya, baik, sebagai closing statement, Mas, ya artinya dalam kaitannya untuk menjaga Kota Balikpapan, Balikpapan adalah kota yang sangat kita cintai. Ya, dan sekarang semakin seksi, Mas ya. Dan sekarang semakin seksi, Balikpapan semakin banyak yang minati, dan banyak di luar sana, di luar Balikpapan yang ingin tinggal di Balikpapan. Karena di Balikpapan luar biasa, akses mudah, mau kemana saja dari Balikpapan bisa. Mau ke Singapura, mau ke Jakarta, mau ke Surabaya, semuanya ada di sini. Ya, artinya Balikpapan adalah kota yang insya Allah ke depan akan menjadi kota maju. Jadi
sudah menjadi tanggung jawab kami kita bersama, dan saya sebagai generasi muda, walaupun saya bukan orang asli Balikpapan, tetapi saya sudah berKTP Balikpapan. Artinya apapun ceritanya, saya adalah orang Balikpapan dan saya harus menjaga marwah Balikpapan agar Balikpapan bisa panjang umur, bisa bisa lebih keren, bisa lebih maju lagi, tentunya dengan keberagaman yang ada. Karena Balikpapan tidak hanya suku Bugis, tidak hanya suku Jawa, tetapi Balikpapan seperti miniaturnya Indonesia. Semua Indonesia suku mini. ada di sini. Indonesia mini. Semua suku ada di Balikpapan. Jadi sebagai warga Balikpapan, saya mempunyai kewajiban untuk menjaga kota Balikpapan agar Balikpapan tetap kondusif, tetap aman dan nyaman untuk dihuni. Seperti itu, Mas. Oke. Jadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh legislator muda kita hari ini. Jadi ada hal-hal yang beliau inginkan dan beliau juga harus bersiap juga dengan kenyataan bahwa tidak semua hal itu bisa kita dapatkan apa yang kita inginkan. Tidak selalu ya. Beliau berkeinginan, oh ya saya ingin fokus di pendidikan Komisi 4. Kalaupun ternyata nanti dari partai mengharuskan beliau duduk di komisi yang berbeda, ya tetap harus siap. Siap. Nah, jadi memang hidup itu begitu. Memang hidup itu begitu. Kita tidak selalu bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kita bisa mengoptimalkan apa yang kita dapatkan. Betul. Dan maksimalkan. Betul sekali. Itu poin utama kita hari ini yang bisa kita pelajari dari Mas Adi hari ini. Oke, sahabat Onyx, terima kasih sudah mendengarkan, sudah menyimak obrolan kita hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini bisa memberikan tambahan informasi dan juga memberikan manfaat bagi sahabat Onyx semua. Dan tak lupa juga, tidak lelah juga saya memberikan, saya ingatkan juga kepada Anda semua pengguna jalan yang di jalan raya, yang dalam kendaraan, tetap berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas dan marka jalan. Tidak perlu terburu-buru bila tidak ada alasan yang membuat kita harus terburu-buru, karena biar bagaimana berjalan dengan santai itu lebih enak, apalagi mendengarkan Onyx Radio. Thanks for listening Onyx Radio and be inspired.